Bismillahirrahmanirrahim. Tabi' atau tawabi' yang kedua yaitu al-'atfu. Ataf ya. Ya kita baca saja secara mudah ya. Ataf ini kondisi suatu tabi' yang dihubungkan kepada kalimat sebelumnya dengan menggunakan perantara suatu harf ataf. Ya, kata bantu harf ataf. Contoh dalam jumlah hadarat tabibu wal maridu. Hadara at-tabib. Tabib, ya. Dokter itu hadir. Dan al-maridu. Orang yang sakit atau pasien itu juga hadir. Arti dokter dan pasien itu telah hadir. Ya. Maka di sini al-maridu merupakan tabi' ya. Atau nanti kita akan ketahui dia berarti sebagai ma'tuf. Al-maridu ini diikutkan kepada at-tabibu. Ya. Yaitu diikutkan dalam hal sama-sama melakukan perbuatan hadir. Sama-sama melakukan perbuatan hadir. Hadara. Ya, hadara fi'il, at-tabib fa'il, dan al-maridu juga melakukan perbuatan hadara, perbuatan hadir. Cuman karena bicara masalah status kata, maka di sini bukan sebagai fa'il. Walaupun memang al-maridu juga hakikatnya adalah fa'il, artinya pelaku dari hadara. Cuman secara aturan bahasa, ini nanti al-maridu sebagai ma'tuf. Dan ini diikutkan dengan menggunakan perantara huruf wawu. Ya, perantara huruf wawu yang berarti kalau bahasa kita itu artinya dan. Misalkan Pak Gubernur dan wakilnya telah datang. Pak Gubernur dan wakilnya. Berarti di situ wakil juga melakukan perbuatan datang sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Wakilnya dihubungkan dengan kata dan dihubungkan kepada kata Pak Gubernur seperti itu. Dan di sini tentu al-maridu yang statusnya sebagai ma'tuf ya adalah i'rabnya sesuai kalimat yang diikuti. Karena yang diikuti yaitu kalimat at-tabibu ini marfu secara i'rab, maka al-maridu juga marfu. Tidak dibaca al-maridu atau al-maridi, tetapi al-maridu secara marfu. Sebagaimana kita juga melihat perubahan harokat al-maridu atau penyesuaian harokat pada akhir kata al-maridu yang merupakan ma'tuf pada jumlah berikutnya, di mana kata at-tabib ini di jumlah berikutnya ada yang secara majrur yaitu at-tabibi, maka dibaca al-maridi, dan at-tabiba maka al-marid dibaca al-marida. Ya. Karena memang kata at-tabib dalam jumlah berikutnya bukan lagi sebagai fa'il, atau memang i'rabnya sudah berbeda, bukan marfu'. Di mana marartu bit-tabibi wal maridi, bit-tabibi ini bi secara majrur dengan adanya harf jar al-ba, dan juga at-tabiba secara mansub sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih, maka al-marid menyesuaikan terhadap kata at-tabib dalam i'rabnya. Seperti itu ya. Nah, itu sekilas tentang pengenalan hukum ataf. Pengenalan hukum ataf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ataf itu ada beberapa, yaitu ada wa, kemudian fa, kemudian thumma, kemudian au, kemudian am, kemudian lakin, kemudian bal, kemudian la, dan seterusnya. Ya. Nanti kalau bicara masalah huruf ataf, ya, jadi memang banyak ya. Yang sebagian merupakan huruf-huruf yang memang sudah disepakati oleh ahli bahasa, ada juga huruf-huruf yang memang di situ disepakati oleh sebagian, atau memang huruf-huruf ini juga di samping sebagai huruf ataf juga sebagai huruf yang lain. Nah, ini ada 8 huruf yang sudah kita kumpulkan sebagaimana tertuang dalam tabel di diktat ini, yaitu 8 huruf ataf, dan masing-masing kita bisa baca untuk arti kosakata harf ataf tersebut. Lanjut ke kaidah. Yang pertama, hukum ataf itu punya unsur berikut. Ini seperti kita bicara istitsna ya, hukum istitsna, ada mustatna, ada adatul istitsna, ada mustatna minhu. Maka di sini kita juga seperti itu. Jadi ada hukum ataf, maka ada status dan yang lainnya. Yang pertama yaitu ma'tuf. Yang kedua huruf ataf. Dan yang ketiga ma'tuf alaih. Kita ambil contoh di jumlah sebelumnya saja ya, yaitu hadarat tabibu wal maridu. Hadara at-tabibu wal maridu, hadara jelas sebagai fi'il, at-tabib sebagai fa'il, kemudian wa sebagai harf ataf, kemudian al-marid, nah ini sebagai ma'tuf ya, sebagai ma'tuf. Al-marid merupakan ma'tuf. Ya, ini poin A. Poin B harf atafnya yaitu wa. Wa. Dan ma'tuf alaih yaitu kalimat yang diikutinya yaitu kata at-tabib yang statusnya sebagai fa'il. Yang status aslinya sebagai fa'il. Nah, demikian. Jadi ini 3 unsur ataf yang sebetulnya kalau kita ingin lebih detail dalam ilmu nahwu ini diistilahkan dengan atfun nasaq. Atfun nasaq. Tapi kita singkat saja karena kita masih belajar dasar tentang hukum ataf. Kita singkat dengan menyebut kata hukum ini hukum ataf. Ya. Hukum ataf. Ya. Di sini dicontohkan tufiya syakhsun an bintin wa ammin. Seseorang wafat meninggalkan satu putri dan seorang paman. Maka bintin yang merupakan isim majrur dengan adanya an ini merupakan ma'tuf alaih, wa sebagai harf ataf dan ammin sebagai ma'tuf. Ya, am ya, berarti paman. Yang kedua, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaihi dalam i'rabnya. Ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, hukum ataf berlaku pula untuk fi'il bahkan juga jumlah. Sebetulnya kalau kita katakan fi'il, ya, itu juga sudah mencakup jumlah itu sendiri ya. Karena memang di mana ada fi'il berarti ada fa'il. Berarti hakikatnya fi'il ketika disebutkan di dalam jumlah itu merupakan jumlah tersendiri yang ada di dalam jumlah. Jumlah fi'liyah tepatnya. Karena ada fi'il berarti ada fa'il. Ya. Di sini ada contoh, tapi kita memang di sini lebih fokuskan ke fi'ilnya ya. Di sini ada contoh, in ta'kul wa tashrab tashba'. Jika kamu makan dan minum, maka kamu kenyang. In ta'kul ini majzum ya, majzum secara i'rab karena memang ada adat syarat. Ada wat syarat yaitu in. Jika in ta'kul ya, jika kamu makan maka kamu kenyang ya kan? Dan juga jika kamu minum wa tashrab ya, in ta'kul wa tashrab, jika kamu makan dan kamu minum, tashrab ini juga fi'il ya, dan ini juga majzum mengikuti kata ta'kul ya. Majzum mengikuti kata ta'kul, in ta'kul wa tashrab, maka tashrab juga majzum karena diikutkan kepada kata ta'kul dengan perantara harf ataf yaitu wawu. In ta'kul wa tashrab tashba', jika kamu makan dan kamu minum maka kamu kenyang ya.
Seperti itu. Adapun jumlah, maka seperti dalam jumlah ja'al amiru faqamal juyush. Pimpinan datang, maka bangkitlah para pasukan. Pimpinan datang, maka bangkitlah para pasukan. Ja'al amir, jumlah fi'liyah, kemudian fa, ini merupakan haraf ataf. Qamal juyush juga merupakan jumlah fi'liyah. Ya, ini diatafkan dengan menggunakan huruf fa, ya. Maka seperti itu. Nah, demikian kaidah beberapa poin tentang maklumat ataf, ya. Lebih tepatnya maklumat atau sedikit kaidah tentang masalah ataf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke aplikasi dan praktik i'rab. Ma safara Amrun bal Muhammadun. Ma safara. Amr tidak melakukan perjalanan. Ma safara Amr. Ya. Ma safara Amr. Amr tidak melakukan perjalanan. Ini karena fi'il madhi, maka huruf yang menegatifkan jumlah atau kalimat tersebut menggunakan ma. Kalau untuk fi'il mudhari menggunakan la. Sebagaimana sudah pernah dikaji dalam pembahasan kana. Ada mazala, kemudian ada la yazalu, ada ma fati'a, ada la yafta'u. Kalau fi'il madhi, penafiannya, ya, penegatifannya jadi peniadaannya menggunakan ma. Kalau fi'il mudhari menggunakan la. Ma safara Amr. Ma nafiyah merupakan huruf penafi. Safara fi'il madhi. Amr fa'il marfu'. Kemudian lanjutannya bal Muhammadun. Bal Muhammadun. Amr tidak melakukan safar. Ya. Bal bahkan Muhammad. Ya. Bahkan Muhammad. Akan tetapi atau bahkan yang melakukan safar itu justru Muhammad. Nah, itu maksud jumlah itu. Itu maknanya bal. Ya, maknanya bal. Maka bal harfu atfin mabniyun 'ala sukun. Ini harf ataf mabni di atas sukun. Kemudian Muhammadun ma'tufun 'ala amr. Nah, ini kita i'rab ma'tufnya. Jadi kita tidak katakan ataf, ya. Misalkan Muhammadun atfun ala. Boleh sih sebetulnya kita katakan ataf, tapi kita lebih mendetailkan, ya, kalau kata ini yang menjadi ma'tufnya. Ya, jika memang ini bicara masalah hukum ataf, ya, bukan satu kata saja. Karena di situ ada harf, kemudian ada ma'tuf alaih. Sebagaimana hukum istitsna, ya, ada mustatsna, kemudian ada adatul istitsna, kemudian ada mustatsna minhu. Maka Muhammadun, kata Muhammadun di sini ma'tufun ala amr. Ya. Ma'tufun ala amr. Ataf kepada kata amr. Ya, diikutkan kepada kata amr, ma'tuf dengan perantara huruf bal, ya. Ma'tufun ala amr. Dan karena amr di sini marfu' secara i'rab, ya, sebagai fa'il, maka kata Muhammadun juga marfu'. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Kata Muhammadun ma'tufun ala amr, marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Contoh berikutnya. Iqra'il kitaba jalisan aw qa'ima. Bacalah buku itu dengan duduk atau berdiri. Ya. Iqra'il kitab. Iqra' fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Domir yang mustatir, tersembunyi dalam kata iqra, yaitu domir anta. Ya. Kemudian al-kitab sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, jalisan ini merupakan hal. Ya, merupakan hal. Bacalah buku itu dengan duduk. Maka jalisan adalah hal dalam keadaan duduk. Hal mansubatun wa alamatu nasbiha fathatun, atau kita katakan halun mansubun, ya. Jalisan hal mansubun, ini merupakan hal, ya.
hal yang mansub. Karena hal merupakan status isim yang i'rabnya mansub. Atau bacalah dengan duduk, atau qa'iman, berdiri, secara dengan berdiri. Ini harf ataf, harfu atfin mabniyun ala sukun, ini juga harf ataf. Kemudian qa'iman ma'tufun ala jalisan, ma'tuf kepada kata jalisan. Qa'iman ma'tuf kepada kata jalisan. Dan karena kata jalisan mansub sebagai hal, maka qa'iman juga mansub tapi sebagai ma'tuf. Maka mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Seperti itu ya. Demikian juga dengan yang ada di contoh jumlah berikutnya, marartu bi Zaidin wa Ali. Aku melewati Zaid dan Ali. Zaid sebagai isim majrur dengan adanya ba, wawu sebagai harf ataf, dan Ali sebagai ma'tuf ala Zaidin. Mudah. Demikian pembahasan singkat tentang i'rab ataf. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.